Abi ko kan? Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena kita dapat berkumpul dalam suasana walaupun sibuk ya dengan tugasnya masing-masing. Salawat serta salam senantiasa diberikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang berkenan hadir pada kesempatan ini, saya sangat mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya karena dapat hadir pada kesempatan ini yang tujuannya adalah salah satu pemenuhan tugas saya secara pribadi, utusan dari SMP 46 diseminasi, di mana diwajibkan untuk menyampaikan segala ilmu kepada sekolahnya masing-masing. Jadi kalaulah sebetulnya ini adalah yang saya anggap tugas yang paling berat gitu, harus berdiri di depan Bapak Ibu guru hebat ini gitu. Tapi saya mencoba untuk belajar menyampaikannya biar amanat ini bisa tersampaikan dan saya tidak hianat dengan amanat tersebut. Untuk memulainya sebelumnya mungkin kita pendengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Antang dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bandung, mewakili SMA Negeri 46. Baru pertama kita meloloskannya. Yang terhormat pada Bapak Ibu guru dan alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul suatu sayyidina Di siang hari ini kita mendapatkan keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam suasana yang sangat-sangat sibuk dengan urusan masing-masing, mulai dari pengisian nilai, pengolahan nilai sampai ijazah. Kemudian ada PBDB hari ini terakhir, semuanya berjalan masing-masing. Mudah-mudahan acara yang luar biasa ini mendadak bisa kita laksanakan dan divideo dengan baik agar Pantang dapat lulus dari guru penggerak. Kalau Pantang lulus, insya Allah pasti Pantang akan memberikan pengalamannya kepada rekan-rekan yang lain yang ingin menjadi guru penggerak. Kalau harapan Bapak ini SMP Negeri 46 ini guru penggeraknya bukan hanya Pantang, tapi yang lainnya juga harus ngikutin agar peluang untuk meniti karir itu lebih panjang lagi, dilebar lagi, lebih luas lagi jika kita menjadi guru penggerak. Karena untuk syarat jadi kepala sekolah, jadi pengawas, apapun syarat-syarat yang lain itu harus kuncinya sebagai guru penggerak dulu. Itu Bapak minta dukungan dari teman-teman guru, rekan-rekan guru harus ikhlas, ridho. 1 jam ini dipakai untuk diseminasi tentang materi budaya positif. Tadinya kalau masih ada waktu, Bapak sedikit mau ngobrol tentang analisa rapor pendidikan SMA Negeri 46. Jika ada waktu nanti, sedikit aja mengulas tentang rapor pendidikan SMA Negeri 46. Ada 2 poin yang poin yang turun nilainya. Nanti kita bahas sebentar agak lama. Itu saja menurut Bapak. Silakan Pantang dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya. Izin boleh saya berdiri Bapak Ibu ya? Soalnya saya tidak biasa kalau duduk di
meja di kelas juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang hebat, terima kasih. Saya mohon perhatiannya saja. Jadi sebelumnya saya memulai, kita konsentrasi dan kita fokus dulu. Silakan tarik napas yang dalam. 1, 2, 3, tarik. Dengarkan suara detak nadi dan desahan napas ibu bapak sekalian. Lepaskan secara perlahan. Sekali lagi tarik. Keluarkan. Oke. Mudah-mudahan itu adalah mengawali, mengosongkan segenap pola pikir Bapak Ibu sekalian, hingga dapat menerima materi, walaupun nanti pada kenyataannya sebetulnya ada beberapa golongan orang yang dapat menerima materi. Soalnya setelah menerima materi, ada orang yang setelah menerima materi itu mau melaksanakan, ada orang yang setelah tahu tetapi tidak mau, tetapi ada orang yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau melaksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat ini adalah masih tergolong kepada orang yang siap untuk menerima pemahaman dari siapapun. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan suatu pembahasan diseminasi budaya positif, di mana ini budaya positif ini sekarang secara masif di semua sekolah yang khususnya ada guru penggerak harus disampaikan. Tujuannya apa? Karena budaya positif ini adalah budaya yang mendasari proses pembelajaran yang di sekolah. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menindaklanjuti apa budaya positif itu, saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham bagaimana kita sekarang sudah mengalami sebuah perubahan paradigma, di mana Bapak Ibu kalau dulu sebelumnya ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 13 dan kurikulum-kurikulum lainnya. Cuman saat inilah perubahan kurikulum yang sangat drastis. Kenapa saya katakan demikian? Karena paradigmanya sudah berbeda. Jadi kalau kurikulum 13 itu berpusat kepada siapa? Guru. Kalau kurikulum Merdeka ya berpusat kepada murid. Dari paradigma itu sudah yakin berbeda, di mana sebagai subjeknya sudah berubah. Artinya apa? Kita harus lebih mengutamakan peserta didik. Sampai Ki Hajar Dewantara itu berbicara bahwa kita harus menghamba kepada siswa. Sejauh itu perlakuannya kepada siswa. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru yakin, saya percaya di dalam materi-materi yang ada di PMM sudah menggali tentang bagaimana filosofi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perlu dipahami, ada dua filosofi yang mendasari dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu, yaitu satu tentang pendidikan kebudayaan dan dua adalah tentang perubahan. Di mana pendidikan adalah merupakan tempat persemaian, ya. Jadi Bapak Ibu itu sedang menyemai sekarang itu, ya. Yang mana nanti hasilnya akan membentuk sebuah kebudayaan, sebuah budaya. Dan budaya itu akan terbentuk bagaimana daripada proses persemaian tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perubahan. Perubahan yang ada di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ya.
ada beberapa yang terpengaruh. Harus bagaimana prinsipnya? Prinsip intinya pada perubahan ini harus mengikuti zaman. Kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya apa? Kodrat zaman dan kodrat alam, bahwa pendidikan itu tidak bisa disamaratakan antara pendidikan yang ada di kota Bandung dengan pendidikan yang ada di kota Jakarta. Bagaimana pendidikan itu yang ada di tepi pantai dengan sekolah yang ada di tengah hutan? Paham Ibu ya? Untuk kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang harus dipisahkan. Nanti saya akan tanya nih Bapak Ibu guru, kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, bagaimana sebuah prinsip pendidikan itu bahwa asasnya itu terdiri daripada 3 asas yang seperti Bapak Ibu ketahui, yaitu asas kontinuitas, asas konvergensi, atau asas konsentris. Maksudnya apa? Asas tersebut adalah bagaimana membentuk kita, para peserta didik itu, supaya berkesinambungan. Continuity, terus konsentris, terpusat, konvergensi, didukung oleh aspek-aspek yang mendukung kepada hasil pembelajaran. Selanjutnya, perubahan itu sendiri memiliki tujuan adalah mengharapkan peningkatan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Di dalamnya, dalam budi pekerti itu ada cipta, rasa, dan karsa. Bagaimana kita mempertajam sebuah pemikiran, cipta, bagaimana kita melembutkan sebuah perasaan, yaitu rasa, dan bagaimana kita membentuk tingkah laku yang baik, yaitu karsa. Terus bagaimana membentuk jasmani yang hebat, itu adalah karsa atau olahraga. Jadi pada intinya membentuk sebuah murid yang bijaksana adalah pembentukan bagaimana olah rasa, olah karsa, olah ciptanya itu terbentuk, dan olahraganya. Itu prinsipnya. Baik, kita lanjutkan. Saya yakin Bapak Ibu paham bahwa yang namanya belajar dengan paradigma siswa terpusat kepada siswa ini akan berbeda dengan sebelumnya. Artinya apa? Kita punya latar belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda, kesiapan belajar yang berbeda-beda. Artinya dibutuhkan sebuah strategi untuk menyampaikan materi kepada siswa. Tidak bisa sekarang ibu menyampaikan seperti yang dulu. Kumaha saya tah ieu materina, ieu LKS-na, buka halaman sakitu kerjakeun. Tidak bisa begitu. Maka muncullah yang namanya belajar berdiferensiasi. Apa belajar berdiferensiasi itu? Sebuah pembelajaran untuk mengakomodir bagaimana kesiapan anak, bagaimana minat belajar anak, dan bagaimana tentang profil anak itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus paham dulu. Diferensiasi kontennya seperti apa yang dibutuhkan untuk anak seperti ini. Diferensiasi prosesnya seperti apa yang dibutuhkan oleh kelas ini. Diferensiasi penilaiannya seperti apa, atau hasilnya, atau produknya seperti apa. Jadi, Bapak Ibu tidak bisa menstandarkan antara siswa A dengan siswa B. Tidak bisa. Bapak Ibu harus menganalisis dulu dalam proses pembelajaran. Analisisnya apa saja? Salah satunya adalah analisis yang telah kita lakukan bersama-sama di sini adalah gaya belajar. Itu adalah untuk menentukan profil siswa. Apalagi Pak untuk apa selain profil itu? Analisis latar belakang siswa. Nah, strateginya bagaimana? Jadi ada dengan konten, ada dengan proses. Kontennya bagaimana bisa mengakomodir siswa semuanya, atau membuat suatu pilihan di dalam proses. Itu Bapak Ibu. Artinya bahwa Bapak Ibu harus lebih maju berpikir bagaimana mengakomodir si tuntutan siswa yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa sekarang dipukul rata, ngetes ya hiji tes matematik, dites dipukul rata dengan semua pendekatan yang sama, tidak bisa.
Jadi bisa saja karena minat bakatnya siswa itu adalah menggambar. Mungkin dengan gambar menjawabnya. Itu adalah efek daripada pergeseran paradigma tadi. Maka di sini dituntut di Bapak Ibu sekarang itu sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu dituntut untuk menggali pemahaman itu, bagaimana cara belajar berdiferensiasi. Bagaimana cara membuat RPP berdiferensiasi. Lantas kelanjutannya bagaimana dengan budaya positif? Ini adalah lebih mendasar lagi. Kalau budaya positif ini belum dibentuk di ruangan kelasnya, di ranah gurunya, di ranah siswanya, bagaimana bisa membentuk pembelajaran yang berdiferensiasi? Oke. Selanjutnya, budaya positif di sekolah adalah kebiasaan dan nilai-nilai yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter. Apakah kita sudah melaksanakan budaya positif di sekolah SMP 46? Bahasa sudah? Sudah ya. Sebagian sudah. Buktinya di SMP 46 telah melaksanakan adanya contoh ini salah satu contoh. Adanya belajar senyum, sapa, salam, ya, sopan, santun. Itu adalah budaya positif. Tetapi sebelum ke sana, kita tahu nggak sebetulnya? Berkali-kali kita berbicara tentang budaya. Budaya itu apa sebetulnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kepada Bapak Ibu guru IPS mungkin yang lebih paham tentang budaya. Jadi, budaya itu berasal secara etimologis itu dari budaya. Budaya. Yang artinya adalah akal atau budi pekerti, ya, dari bahasa Sanskerta. Sekarang budaya positif ini atau kebaikan-kebaikan positif daripada sebuah institusi itu yang harus terbentuk. Selanjutnya, saya tanya kepada Bapak Ibu, nih Bapak Ibu guru sebagai ujung tombaknya pendidikan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Alhamdulillah. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Nah, setuju. Boleh. Bebas. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Oke. Ini adalah pola pikir ibu sekarang. Gak apa-apa, bebas, setuju dan tidak. Mari kita uraikan, mari kita bahas, hingga nanti ibu bapak mendapat satu kesimpulan. Berarti kita itu harus bagaimana posisi guru itu. Apakah harus selalu memarahi anak? Apakah harus selalu memberikan penghargaan kepada anak? Kan begitu. Nanti ini sangkut pautnya dengan bagaimana sebuah teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nantinya akan nyambung ke sana ya. Selanjutnya, konsep utama dalam budaya positif. Tadi Ibu direnungkan pertanyaan tadi ya. Nanti kita jawab setelah pemaparan. Nah, di sini konsep utamanya yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang konsep yang ada di dalam budaya positif nih. Kalau Bapak Ibu yang dipelajari di PMM, kalau nggak salah disiplin positif ya Bu ya. Nah, disiplin positif itu adalah bagian daripada budaya positif. Terus ada motivasinya perilaku, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yang sangat disenangi oleh Bu Ucu ya, yang sering dipelajari. Nah, perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka dan mandiri serta bertanggung jawab. Di sini ada menyediakan lingkungan yang aman, nyaman. Hingga ini ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek dalam permennya yang 46 tentang TPPK, tindakan pencegahan kekerasan dan itu ya, itu ditindaklanjuti. Selanjutnya, ini nggak usah dibahas. Nah, ini salah satu kasus begini. Andaikan Bapak Ibu guru saya kasih suatu barang,
dan barang itu harus ibu kepal, andaikan buka tangannya itu dibuka, itu akan mempertaruhkan nyawa ibu. Ya, misalkan dipegang sama Pak Hasca. Pak Hasca, saya berusaha sekuat mungkin supaya Pak Hasca supaya membuka tangan itu. Kira-kira Pak Hasca akan membuka apa tidak? Tidak ya. Begitupun pada peserta didik kita. Adapun anak itu akan membuka kepalan itu karena ada satu kecenderungan dia mungkin takut sama kita. Ya. Nah, disitulah ada teori kontrol yang harus kita pelajari. Harus seperti apa guru sebenarnya? Apakah harus memaksa kepada murid berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kan gitu. Itu adalah kecenderungan. Hingga timbullah alternatif. Apakah Anda atau B atau Pak Hasca misalkan akan membuka kepalan tangannya? Kalaupun membuka, apa alasannya? Berarti ada motivasi di dalamnya. Gitu. Terus kalaupun Pak Hasca membuka atau menutup, itu pasti ada alasannya. Jadi dalam kejadian tadi, di situ dapat kita simpulkan sesungguhnya siapa yang memegang kendali sebenarnya. Apakah saya atau Pak Hasca? Mari kita pelajari selanjutnya. Nah, ini mungkin terlalu panjang, nanti saya singkat saja. Nah, tadi ada berbicara masalah pergeseran paradigma dengan sebuah teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau teori stimulus respon, Bapak Ibu, kita membaca atau mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, terus perilakunya buruk ini sebagai suatu kesalahan. Jadi begini contoh, saya konkretin nanti. Saya bisa mengontrol orang lain, terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contoh konkretnya begini, ada seorang siswa, rambutnya panjang. Ya, rambutnya panjang, kamu sini, bawa gunting, bret, tek, beres. Itu adalah stimulus respon. Artinya sesuai dengan kehendak gurunya. Bapak Ibu nyadar nggak apa yang dirasakan siswa itu? Dia menerima saat itu. Ya, dia akan hanya menerima pada saat itu. Dalam hatinya, dalam batinnya, belum tentu menerima untuk selama-lamanya. Kedisiplinan yang kita nilai merasa kita berhasil menerapkan disiplin terhadap anak itu. Padahal tidak, Bu. Ya, maka sekarang kita lebih belajar lagi berhati-hati. Jangankan motong rambut, jangankan nempeleng, ngusap saja ke anak ke perempuan saya, ada perempuan diusap ke saya, anak itu terido, menerima dengan cara perlakuan itu. Itu udah masuk ke pelecehan seksual, Bu. Itu di dalam Permen yang 46, itu udah jelas. Maka sekarang kita sebagai pendidik, sebagai pengajar harus lebih berhati-hati dalam berucap, dalam bersikap, dalam bertindak. Gitu. Nah, kalau teori kontrol, nah ini teori kontrol. Tadi stimulus ya Bu ya. Jadi kalau stimulus, jadi ibu teh kalau ada anak bermasalah, teu ngobrol nanaon heula langsung we. Kamu salah, kamu kuduna kieu gitu. Langsung. Nah, itu teori stimulus respon. Dengan anggapan bahwa anak telah menurut ke kita itu bahwa anak telah disiplin. Paham Bu ya? Itu adalah stimulus respon. Kita bandingkan dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Maksudnya bagaimana? Andaikan murid itu melakukan rambutnya panjang, berarti di situ ada motivasi. Di situ ada alasan. Jadi bukan kesalahannya itu yang kita lihat. Alasannya dulu apa? Mungkin saja rambutnya panjang itu untuk menutupi boroknya di kepala. Bisa saja itu terjadi. Pernah ada satu kasus terjadi di sekolah ini yang saya alami. Ada satu anak mau dipotong rambut. Saya panggil anak itu. Udah Bu, biar sama saya aja kasih. Anak itu jangan sampai dipotong sama saya.
Saya ngobrol sama anak itu, Pak, saya bukan mau dipotong terlalu pendek. Kalau rambut saya dipotong terlalu pendek, gayanya udah nggak ada bentuk rambut saya. Saya malu Pak ke sekolah. Oh iya, sekarang kalau seandainya itu mau kamu, nggak apa-apa. Tapi tolong dirapikan lebih baik lagi. Saya cuma itu saja. Malamnya orang tuanya nge-WA ke saya. Ini benar kejadian di sini. Bapak hatur nuhun pun anak terus ditulungan. Ngegebeg saya teh. Tulungan naon gitunya. Cuma saya mengambil anak itu saat mau dipotong rambut gitu. Anak saya ditolong sama bapak. Saya bukan menolong Bu gitu. Saya hanya pengen ngobrol sama anak. Nah, dari kejadian itu berarti udah jelas bahwa anak yang menurut dipotong rambut juga belum tentu itu adalah orang yang disiplin. Jadi saya tekankan mulai saat ini kita lebih berhati-hati lagi. Kita hanya memperingatkan, jangan sampai kontak fisik, jangan sampai itu terjadi. Bukan apa-apa. Ada juga yang beralibi, BKW kadon segenap-genap, diopat genap. Tapi lebih terdisiplin, lebih terbenar, misalkan. Ya, mungkin paradigma berpikir Bapak Ibu dengan paradigma BK beda. Mungkin paradigma yang Ibu Bapak mah disiplin itu adalah karena menurut, paradigma BK mungkin bukan itu. Ya. Tatkala ada satu kasus Bapak Ibu sebagai wali kelas membereskan permasalahannya, terus tidak mampu membereskan permasalahannya, merekomendasikan ke BK, cukup Bapak Ibu cukup di situ. Jangan intervensi ke BK. BK punya ranahnya sendiri dan punya caranya. Gitu. Jadi lain ayeuna budak hiji aya masalah bawa ke BK digemrong Bu. Guruna datang, wali kelasnya datang, BK-na aya. Mau bagaimana anak membentuk karakternya? Paham ya Bu ya? Mudah-mudahan ini atau udah jalan ke depan, kita udah sedikit demi sedikit kita bersama-sama berubah. Gitu. Sedikit demi sedikit kita bisa memahami. Sebab itu ada landasannya, ada SOP-nya gitu. Selanjutnya, nih disiplin, tentang disiplin sekarang. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ini sudah bergeser kan artinya. Kalau menurut kita selama ini bahwa disiplin itu adalah anak kudu nurut kena aturan, titik. Gak seperti itu. Sekarang kan begitu paradigma kita. Sebenarnya arti disiplin itu belajar. Bukan harus menuntut anak sesuai dengan kehendak kita. Sebab apa? Anaknya itu kodratnya sudah lain, Bu, antara anak satu dengan anak yang kedua, yang lainnya. Ya, sebentar maaf. Terus, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu ujian yang mulia. Ya. Jadi kita memaksa peserta didik kita harus mengikuti apa yang kita inginkan. Disiplin itu diartikannya begitu. Padahal bukan itu. Jadi harus bagaimana sebetulnya mendisiplinkan anak. Nah nanti kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak sebenarnya itu apa di dalam pembelajaran. Kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang harus dimiliki oleh anak itu sebetulnya. Nah kuncinya di situ yang harus kita pahami. Ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Artinya, kalau Bapak Ibu ingin mendisiplinkan anak, jangan sampai anak itu disiplin karena ketakutan sama Bapak Ibu. Jangan sampai bahwa anak disiplin itu karena ingin punya penghargaan. Ya. Tetapi bagaimana ibu seorang pengajar, ibu bapak guru seorang pengajar menumbuhkan motivasi intrinsiknya, motivasi dirinya hingga punya keinginan untuk berubah. Itu yang diharapkan. Nah, tadi yang saya bilang, ini yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa dalam diri individu peserta didik, bahwa yang ada di dalam siswa, ibu bapak sekalian yang ada di kelas, hanya 5 yang dia butuhkan itu. Ya, kebutuhannya apa? Kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak sabedegong apapun,
anak yang sebandel apapun, motivasinya ini Bu. Ada 5 kebutuhan yang ingin dia, kebutuhan dasar itu. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa yang diterima, kebebasan dan kesenangan. Apapun permasalahannya anak itu pasti larinya ke sana. Gitu. Selanjutnya, ini contoh kasus. Ada satu contoh kasus. Bu Yani, guru TK kelompok A, sedang bingung, ya, yang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Bintang. Nah, si Bintang ini Bu, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Bintang sering mengambil paksa bekal temannya. Ya, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Yani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mau apa? Ya, itu pertanyaannya. Saya yakin di dalam benak pikiran Bapak Ibu sudah punya jawabannya. Ah, saya mah keluarkan si Bintang, weh. Gitu kan? Ah, saya mah erek memperingati, weh. Saya mah erek manggil orang tua na, weh. Itu terlepas daripada skill Bapak Ibu sebagai pengontrol. Nantinya ke sana larinya. Nah, dari kasus yang tadi, coba Bapak Ibu lihat dan pertimbangkan, apakah si Bintang yang tadi termasuk kepada kebutuhan yang ingin bertahan hidup, survival? Apakah si Bintang itu termasuk kepada cinta dan kasih? Bintang lebih diperhatikan temannya. Atau motivasinya ingin kekuasaan, bahwa Bintang merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti semua keinginannya? Atau hanya kesenangan saja motivasinya Bintang berlaku begitu? Yaitu Bintang hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajahnya. Atau kebebasan, Bintang menginginkan bekal yang berbeda karena bekalnya selalu sama setiap hari. Mau yang mana, Bu? Ya. Nah, ini adalah alternatif yang harus Bapak Ibu pikirkan tatkala menghadapi para peserta didik. Motivasinya mereka melakukan kesalahan itu dari 5 ini nantinya. Oke. Nah, sekarang motivasi perilaku, ya. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Oke. Nah, ini motivasi ini di dalam peserta didik yang kita ketemu tiap hari itu terjadi, Bu. Jadi, kemungkinan anak peserta didik yang mengerjakan tugas dari Bapak Ibu itu karena ada motivasi eksternal. Karena dia takut dihukum sama ibu. Karena mungkin saja takut tidak monitoringnya ditanda tangan. Kan begitu. Itu eksternalnya. Atau karena mungkin saja tidak dikasih bekal sama orang tuanya muntah beres. Itu eksternal. Apa yang sebaiknya? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana kita menumbuhkan perasaan di dalam jiwa anak itu bahwa saya mengerjakan tugas itu bukan karena disebut dihukum. Bukan karena takut sama gurunya. Tapi pure bahwa mereka adalah harus memenuhi tugas yang harus diselesaikan. Kan gitu ya. Selanjutnya. Nah, motivasi internal menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya, anak-anak yang mengerjakan sesuatu pekerjaan itu bukan atas dasar perintah orang lain. Itu yang diharapkan Ki Hajar. Harapannya bahwa dirinya melakukan sebuah kegiatan positif itu karena tuntutan dirinya. Nah, motivasi internal ini yang harus menciptakan disiplin positif dan sikap yang merdeka. Bukan berarti merdeka dalam artian bersikap seenaknya saja, bukan begitu. Nah, teori motivasi dan perilaku manusia. Kalau motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi kalau internal tumbuh daripada hati nuraninya, jiwanya masing-masing. Sementara motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi
Bapak Ibu nanti sudah bisa menilai, oh anak ini mah motivasinya ngerjain tugasnya karena takut ke saya. Karena mungkin anak ini mah alasannya begini. Nanti Bapak Ibu bisa memisahkan, memilah apakah ini motivasinya eksternal atau internal. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya, tugas Bapak Ibu itu sebagai tugas kita bersama kepada seorang siswa itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Ya. Artinya, bagaimana kita merangsang kreativitasnya, bagaimana membentuk dia supaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana membentuk peserta didik menjadi mandiri, bagaimana peserta didik bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Untuk masalah dimensinya saya yakin di sini karena sudah mengalami proyek, saya yakin pahamlah dengan hal-hal ini. Ya. Nah, di dalam proses pendidikan untuk mencapai pendidikan yang untuk mencapai anak mempunyai motivasi intrinsik dan lain sebagainya, itu ada hal-hal yang mungkin yang selalu kita lakukan. Ya. Nah, konsep disiplin yang pernah atau telah atau sedang yang kita lakukan terhadap peserta didik. Apabila ibu menjadi seorang pengajar atau pendidik banyak menghukum, memberikan hukuman kepada anak atau memberikan penghargaan, itu adalah jenis daripada dengan identitas gagal. Bingung yang punya? Nah, ada penghargaan bisa gagal. Jelas cari hukuman mah Bu. Kalau hukuman sudah jelas gagal. Tapi kenapa penghargaan itu menjadi gagal? Memberi penghargaan ke anak jadi gagal apabila dilakukan ini. Karena yang pertama tidak efektif penghargaan itu. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena penghargaan itu biasanya dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Terus merusak hubungan. Merusak hubungan gimana? Antara teman si A dengan si B, terkadang guru memberikan peringkat kepada si A, si B-nya yang menjadi iri kepada si A. Ya. Oke. Yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Kenapa mulai tahun berapa ranking sudah mulai di sedikit demi sedikit dihilangkan? Karena ini tujuannya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Apa ini artinya? Karena ekspresi si anak itu tidak tercurahkan semuanya, hanya mengikuti keinginan gurunya. Yang penting mas saya diberi penghargaan, sudah cukup. Padahal kapasitas otak dia itu lebih dari itu sebetulnya. Gitu. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu belum mampu kepada restitusi, ya minimal konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa? Jadi kalau konsekuensi itu kan di situ ada suatu sebab akibat, ya. Nah, penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kelemahannya ini, yang konsekuensi itu. Kalau konsekuensi biasanya gini, anak terlambat. Anak kalian terlambat kan di sini. Konsekuensinya apa nak? Kalau terlambat? Itu kan ada aturan, berbicaranya dengan aturan. Aturannya kalau terlambat kamu hukumannya ya. Atau kamu harus begini, itu konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Kalau restitusi bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah. Jadi semuanya dari mulai permasalahannya dia ungkapkan, dari mulai permasalahannya dia ungkapkan sampai bagaimana menindaklanjuti permasalahan itu restitusi. Nah, Bapak Ibu yang harus bisa membentuk anak itu menjadi pendekatan dengan restitusi. Lantas, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, ini kebanyakan kasus nih. Banyak siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, bentuk hukuman. Biasanya
Guru menghukum siswa tersebut, misalkan hormat kepada bendera 10 menit, misalkan. Itu hukuman, Bu. Ya. Nah, guru marah dan murid takut efeknya. Itu hukumannya, Bu ya. Terus konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR. Saat jam istirahat sebanyak 3 kali. Jadi, dia bukan punya PR 5, terus sebab ngerjakeun, sok kerjakeun jam istirahat jadi 15. Itu konsekuensi. Ya. Konsekuensi masih bernilai baik. Tapi kalau hukuman udah jelas. Salah. Ya. Gagal. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menemukan solusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Nah, jadi yang bagus yang mana, Bu? Apakah menghukum atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Betul, berarti sudah kegambar ya. Yang bagus itu restitusi. Lantas, bagaimana langkahnya kita ingin melakukan sebuah restitusi kepada siswa? Jadi, Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati, apabila Bapak Ibu Guru nanti tahun ajaran baru menjadi wali kelas, langkah pertama yang harus Bapak Ibu buat, tapi saya pernah melihat satu keyakinan kelas dibuat di kelas berapa, saya lupa lagi. Ada yang sudah buat itu. Bagus itu. Artinya Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas dulu dengan anak-anak. Ya. Itu langkah awalnya. Yang jadi pertanyaan, atuh kenaon Pak aya aturan yang dibuat kesiswaan. Beda antara aturan dengan keyakinan kelas. Apa bedanya nanti kita kupas. Ya, kalau aturan itu lebih spesifik. Lamun telat kieu biasanya patian tuh jeung kesiswaan bikin ukar itunya. Kalau keyakinan kelas itu antara murid dengan guru yang wali kelas ngobrol di situ. Jadi caranya tahun ajaran baru saya ngobrol dengan anak-anak sekarang tahun ajaran baru, sebelum kita mulai pembelajaran dan lain sebagainya, mari kita membuat satu kesepakatan, suatu keyakinan kelas untuk kita lakukan bersama-sama. Begitu. Nggak usah banyak-banyak poinnya, nggak usah ngaberebet siga aturan tata tertib nepikeun ka kahanap gitu. Nggak usah. Kalau keyakinan kelas itu hanya cukup 5 sampai 7 poin saja cukup. Bagaimana anak bisa mengingat poin-poin itu dan sifatnya lebih apa? Lebih universal. Kalau aturan kan lebih detail. Telat jam seanu dihukum segini kan gitu. Kalau keyakinan kelas lebih itu lagi, lebih umum. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sepakati secara tersirat atau tersurat lebih dari latar belakang suku, negara, dan agama. Ya. Nah, sekarang, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu. Nah, karena keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Terus dibuat dalam bentuk positif. Kata-kata positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak. Terus berupa pernyataan yang universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sekiranya tidak terakomodir dengan keyakinan kelas, sebulan ke depan Bapak Ibu bisa menambahkan poinnya lagi. Ini tidak tercover kayaknya ini. Dan keyakinan kelas itu sendiri bukan hanya dilakukan dilaksanakan oleh murid. Tapi kita juga sebagai pendidik dan pengajarnya harus konsekuen dong. Ya. Artinya, misalkan kata-katanya begini dalam keyakinan kelas. Dapat hadir dengan tepat waktu, misalkan keyakinan kelasnya. Itu dilakoni sama siswanya, sementara kita sebagai gurunya datang selalu terlambat. Nah, nggak boleh begitu. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk untuk bersama antara guru dan murid. Artinya, untuk apa nantinya? Nah, nantinya kepada tindakan restitusi yang akan Bapak Ibu lakukan, gitu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Tadi yang saya katakan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret, ya. Itu bedanya. Keyakinan kelas
berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Bersedia meninjau kembali, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, yaitu yang tadi sudah sampaikan. Peraturan. Nah, kalau peraturan kan ini yang dibuat Patian, yang kesiswaan biasanya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dalam ini nih, contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas, kata-katanya nggak seperti ini. Kita menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Nah, kayak gitu. Kata-katanya beda dari kata-katanya juga. Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah peraturan. Nah, sekarang ada menghormati, ini keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus, keselamatan dan kasih sayang. Komitmen misalkan, dan tanggung jawab. Itu kan luas jangkauannya. Jadi, kasus apapun yang terjadi pada anak, bisa kejaring dengan satu poin ini gitu. Paham ya Bu ya? Itu adalah keyakinan kelas. Jadi, PR-nya Bapak Ibu atau wali kelas, ini pesannya harus disampaikan. Harus dibuat ini. Nanti soalnya ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya kepada restitusi tadi. Nah, sudah sama. Nah, sekarang 5 posisi. Sekarang kita merefleksi diri kita. Bapak Ibu guru silakan sekarang bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah Bapak Ibu guru ini termasuk kepada tipe penghukum, tipe pembuat rasa bersalah, tipika yang menjadi teman, pemantau, atau manajer? Ya, nggak tahu Pak, atau nu mana itu ina. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP 46 ini adalah merupakan tipikal guru-guru yang seorang manajer. Ya. Amin ya. Nah, apa yang namanya posisi kontrol sebagai guru penghukum? Kalau guru penghukum gayanya begini Bu. Datang ke sekolah, sudah masuk, datang guru siswa, datang terlambat. Kamu, sini. Kamu ini jam berapa ini? Udah lewat 10 menit kamu ya. Udah, sekarang kamu gak boleh masuk. Berdiri dulu di depan bendera 10 menit. Nah, itu kayak penghukum kayak begitu. Kalau yang namanya pembuat rasa bersalah, itu penghukum udah jelas. Jadi seorang guru itu nadanya tinggi, dia menguasai penuh terhadap siswa. Dikuasainya siswa itu. Tidak ada diberi ruang waktu sedikit pun untuk membela diri. Tidak. Tapi kalau untuk pembuat rasa bersalah, si A, misalkan datang terlambat. Nah, kenapa sih kamu datang terlambat? Misalkan. Dia nadanya datar, malah sedikit agak merendah gitu. Kamu paham nggak? Dengan kamu datang terlambat terus, absensinya ini kosong terus, ibu kan dimarahi sama kepala sekolah. Bapak kan dimarahi sama kepala sekolah. Tolonglah nak, besok jangan datang lagi ya kalau kamu sayang sama ibu. Ya, itu adalah membuat anak rasa bersalah. Di satu sisi kita merasa benar apa yang kita lakukan, tetapi hal itu lebih kejam daripada penghukum. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung telah membunuh karakter anak untuk merasa percaya diri. Ya, selanjutnya yang mengenai teman. Ada kan guru yang kayak gaya sebagai teman? Kalau guru-guru di gaya-gaya teman itu biasanya gayanya itu lebih friendly lah, gitu, ngobrol sama dia. Ada apa sih masalahnya kamu dengan orang itu? Misalkan, oh gini, oh gitu mah gampang. Udahlah gini sekarang, nanti bapak bantuin, mecahin masalahnya, begini. Enak ke anaknya, dan anak itu cenderung betah dengan guru itu, gitu. Jadi kalau saya yang seolah-olah merasa teman, mohon maaf ini saya akan anak itu yang
sering curhat dan ngobrol itu, ini omongan anak, bukan omongan saya. Ke beputu yang cenderung merasa dekat itu. Saya juga heran. Mohon maaf beputu ya. Ini karena saya dengarnya dari anak-anak. Dia enak gitu berbicara. Apakah efeknya? Efeknya anak akan tergantung ke beputu. Mulai nonton. Dia tuh nggak mau nerima guru lain deh gitu. Nah itu kelemahannya. Anak ketagihan gitu. Menung cekongang mah masalahnya hayang nyeun masalah udah hayang ngobrol jeung putu gitu. Nah, itu sebagai teman. Itu yang sebagai teman kecenderungan berhasil. Tahu ini yang berdua ini ada kecenderungan gagal. Cuman yang sebagai teman efeknya yang tadi. Jadi si anak itu cenderung betah dengan orang tersebut dan tidak tergantikan posisinya. Itu yang jadi masalah. Mending lamun beputu ngajar di kelas 7 di kelas 8. Lamun kelas 7 unggul, pas kelas 8 anak tidak percaya dengan yang lain. Nah itu. Nah terus pemantau. Nah kalau pemantau biasanya itu dilakukan dengan memvalidasi dengan aturan. Sini kamu nak, kamu kan tidak mengerjakan PR. PR kamu udah ada laporan tidak mengerjakan segini. Di dalam aturan kamu tahu nggak aturannya? Nih yang dari kesiswaan bahwa tidak mengerjakan PR selama 3 kali kamu diskor. Mohon maaf ya, kamu harus diskor. Tidak boleh masuk. Nah itu pemantau jelas sesuai dengan aturan itu pemantau. Nah sekarang sebagai manajer, nah ini adalah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, oleh pemerintah, oleh semua siswa. Ya, kenapa? Karena di sini seorang manajer tidak melihat permasalahannya sebetulnya, tapi melihat daripada bagaimana proses anak itu menyelesaikan masalahnya. Contohnya bagaimana? Oke, gini. Kalau ada anak datang, misalkan tiba-tiba ada laporan. Bahasa, misalkan dilaporkan. Untuk bahasa lah, Andi namanya. Si Andi dilaporkan bahwa di kelasnya ini sering gaduh. Ya, laporlah ke BK atau ke wali kelas. Andi dipanggil. Nih gaya seorang manajer. Datang. Andi, terima kasih ya. Kamu telah mampir ke ruangan Bapak. Sebetulnya Bapak sudah lama loh ingin ngobrol sama Andi. Cuman karena kebetulan tadi ada berita bahwa Andi melakukan apa, Bapak juga kurang tahu, lupa lagi. Teman, saya ingin lebih jelas biar Andi lah yang menerangkan ada apa masalahnya. Gitu ya. Si Andi berbicara. Oh ya Pak, mungkin saya paham. Tadi mungkin gara-gara saya tata lupa ya. Atau gara-gara saya coret-coret bangku Pak ya. Dilaporkan. Itu dia bercerita. Oh gitu Ndi, Bapak baru tahu Andi tata lu misalkan. Nah sebetulnya Andi itu melakukan itu untuk apa? Itu tanyanya. Dia ngejawab, ya Pak kan sepi di kelas. Andi kan suka main musik. Kan gitu. Terus iya, tapi biar rame Pak. Oh gitu. Nah itu dalam tujuannya adalah memvalidasi individu, memvalidasi anak dulu. Jadi tidak mendoktrin atau fokus menghajar anak, tidak. Jadi kita ambil dulu anak itu bercerita. Barulah kita memvalidasi. Bagaimana memvalidasinya? Jadi kira-kira menurut Andi apa yang kamu lakukan itu baik apa enggak ya? Ya sebetulnya sih enggak baik Pak dengan melakukan itu. Kenapa enggak baik kira-kira? Ya karena mengganggu orang lain Pak. Oh gitu. Terus kira-kira itu mau apa yang akan dilakukan? Apa mau berlanjut atau tidak? Ya kayaknya sih Pak. Enggak. Kenapa enggak? Padahal lanjutin aja kan gitu. Guyonannya begitu. Nah, barulah kita menginjak kepada keyakinan kelas. Keyakinan yang mana? Yang tadi Bapak Ibu buat ya. Nah, gitu kan? Yang kesepakatan. Nah, ini kalau ditanya kalau dengan keyakinan kelas, kira-kira Andi benar enggak? Ya saya salah sih Pak. Karena saya telah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, menjaga keamanan dan ketertiban di kelas Pak. Oh gitu ya. Hebat kamu, pinter nih. Ternyata kamu lebih tahu dari Bapak. Bisa kira-kira cara menyelesaikan masalah kayak gitu gimana, Andi?
Ya Andi, mungkin Pak harus minta maaf sama teman-teman gitu. Sama teman-teman semuanya yang merasa bising dengan kelakuan saya, Pak. Terus mungkin saya harus mengganti meja yang saya tahu yang tadi rusak. Nah, itu manajer. Harapannya Bapak Ibu guru itu seperti itu dalam menyelesaikan masalah. Walaupun memang itu terkadang susah. Tetapi mudah-mudahan dengan acara kali ini, dari instrumen yang tadi saya sebutkan, dapat minimal memberi satu gambaran buat Bapak Ibu ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Nah contoh penerapan 5 posisi kontrol kalau siswa tidak. Nah ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum, nah tadi ini contoh, ini pertegas lagi. Sepada saya udah tadi mengatakan ya. Patuhi peraturan sekolah dan hormat bendera 10 menit setelah upacara. Lakukan. Nah, itu penghukum gayanya. Kalau manajer, nah tadi yang saya contohkan tadi ya. Apa kamu tahu apakah kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu gayanya. Nah, sekarang ada beberapa kalimat yang mungkin Bapak Ibu dapat menjawab dengan pemaparan yang singkat tadi dari saya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini apa kalau tipe kontrol tadi? Nah, merasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah nak, lakukan demi saya. Nah, terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Alhamdulillah, hebat. Memang Bapak Ibu guru hebat. Bisa paham berarti ya. Mudah-mudahan nanti bisa melaksanakannya dengan baik kita bersama ya. Pendekatan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi ya, intinya ciri-cirinya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus berfokus pada pembentukan karakter, bukan kepada tindakan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Nah, segitiga restitusi seperti tadi apa yang saya telah katakan dari kasus-kasus tadi, bahwa Bapak Ibu yang pertama yang harus dilakukan adalah memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Artinya Bapak Ibu guru langkah awalnya ini yang keyakinan kelas nanti di kelas masing-masing harus dibuat. Caranya bagaimana? Bapak Ibu sebarkan kertas yang apa namanya yang ditempel teh wendang anu kertas gitu teh nu warna-warni. Tah eta ya pokona Bu, hese nyebutna sama. Jadi anak disebarkan, coba kelas kamu pengen apa? Tempelkan di depan kelas, nanti kita kelompokkan. Sudah dikelompokkan, kita bikin dalam satu bingkai, sudah bingkai bersama, ya. Nanti ditanda tangan sama anak itu semuanya, termasuk sama wali kelasnya. Oke, komitmen kita ini ya. Kita jaga semua bareng-bareng, simpan. Figuraan tapelkan di kelas. Biar anak harus hafal dengan keyakinan kelas itu. Jadi tatkala ada permasalahan apapun, Bapak Ibu memanggil dengan strategi yang tadi, yang ini. Yang segitiga restitusi. Tuh kudu capek-capek awong-awongan nyarekan pun naonan. Ya. Tuh kudu, wah kamu maneh dan sebagainya. Udah gak usah. Jalani aja ini. Gitu. Karena pada intinya, ibu jangan berharap bahwa anak disiplin dengan spontan langsung berubah saat itu juga. Jangan berpikir begitu. Jadi secara perlahan. Jadi sampai dengan hukuman itu, saya sampai detik ini pernah dan ingat sampai detik ini satu guru dengan motor Vespa dengan nomor polisi sekian, saya apa detik ini yang telah menghukum saya. Tepira Bu, masalah nama. Pan lama ke SMP aya perang cai anu cai diplastikan teh di badogan gitu. Udag-udag. Diudag teman saya teh ke kelas asup, ai kirain saya can aya guru kelas teh. Nya ari si budak itu
Masuk ke kelas, budak kita apalin guru, lu ke kelas, duduk ke mana ada yang guru. Hari saya berpikiran saya teh, guru itu teh, guru itu teh, budak teman saya yang mau saya lempar teh, ada di balik pintu kan gitu. Pelan-pelan saya masuk, pas nyolok, saya di balero, ternyata guru yang saya lempar, gitu. Nah, pikir kan saya di situ disiksa ke guru tah gitu. Mata sampai detik ini saya ingat gitu. Sampai dendam bu, benar dendam saya. Keluar di SMP, tinggal ikut saya. Cirian guru eta teh. Nah, begitupun di sekolah ini. Nah, kenapa di sekolah ini? Sebab rumah saya dengan Panana itu berdekatan. Hampir tiap Sabtu Minggu alumni opat genep ngabring bu kada itu. Nu angkatan sabaraha gitu. Saya teh apa? Karena saya teh apa? Ada budak opat genep. Karena ayah teh budak saha sih teh budak marorak kene ge. Alumni opat genep. Di situ curhat bu. Saya nanya, tapi saya tidak akan lamun saya tadi cari ke Panana, ku saya beata guru eta. Sampai gitu. Ini mah jadi supaya kita berhati-hatilah. Gitu maksudnya ternyata murid itu begitu. Jadi dengan pola penghukuman itu menyimpan dendam. Ini saya curhat dengan alumni langsung. Pada itu kejamanan ku saya. Dia ngomong gitu. Nyebutin namanya. Si A, si B, si C gitu. Lama tadi halangan ku Panana, ku saya macam mau diengkek seperti gitu. Nah, mudah-mudahan kita itu tidak termasuk kepada guru semacam itu yang misalkan anak begitu dendamnya gitu dengan itu. Udah pada intinya tadi menstabilkan identitas sudah paham pada intinya pembagian dasar dari segitiga restitusi itu adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kalau jadi kata-katanya seperti ini kalau menstabilkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, karena semua orang itu pada intinya pernah berbuat salah, kan begitu ya? Itu menstabilkan. Nah, permasalahan ini sudah biasa, ya. Terus, ya pada intinya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kata-kata itu untuk menstabilkan anak. Contoh ini contoh, ya. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Selanjutnya memvalidasi tindakan. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kebutuhan dasar yang 5 tadi yang tadi saya jabarkan Bapak Ibu ya. Nah, kata-katanya semacam ini. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk daripada ini. Jangankan memukul kasarnya, kan begitu. Nah, kayak begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini daripada untuk memvalidasinya. Nah, sekarang keyakinannya yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kata-katanya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, ini larinya kepada keyakinan kelas. Gitu. Nah, mungkin itu saja pesan saya terakhir untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar bersama-sama, ya Bu ya. Berkolaborasi, saling mendukung, ya, demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan unek-unek Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau tidak menjadi PR kita bersama saja. Silakan. Ya, Bu Putu silakan. Terima kasih Bang. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana atau ya apa SOP penanganan siswa
yang harus diselesaikan oleh kesiswaan dan apa permasalahan anak yang diselesaikan oleh mereka. Kalau wali kelas mungkin keduanya juga seperti itu ya Pak ya. Betul. Yang sama. Yang kedua bukan pertanyaan, tapi menanggapi. Yap. Tadi saya disebut apa dia? Teman, sebagai teman. Di materi disiplin positif dari 5 itu, waktu itu ada pertanyaan tipe apa saya sebagai pembelajar topik gitu ya. Saya memang memilih sebagai teman dan pemantau. Jadi memang mungkin saya masih harus belajar lagi bagaimana menjadi seorang manajer untuk anak-anak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Putu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pada intinya yang pertanyaan yang pertama, ranah mana yang harus diselesaikan oleh kesiswaan, oleh guru, dan oleh BK. Kan begitu. Sebetulnya semua permasalahan adalah tanggung jawab bersama pada intinya. Tetapi di sini supaya tidak saling bertumpang tindih, memang ada SOP-nya masing-masing. Biasanya permasalahan-permasalahan dengan pihak kesiswaan itu berkenaan dengan permasalahan yang terjadi dengan aturan, berbenturan dengan aturan yang dikeluarkan oleh kesiswaan. Kalau permasalahan dengan wali kelas, biasanya internal kelas yang terjadi, misalkan terjadinya ada tindakan saling mengganggu dan lain sebagainya. Ditambah lagi, sekarang lebih dipersempit lagi. Kalau ada tindakan kekerasan, TPPK bagiannya. Sudah bagian lain-lainnya lagi gitu. Ya. Nah, sebagai BK itu hanya dalam artian di sini bagaimana apabila setelah kalau misalkan ini bisa diantisipasi dengan wali kelas dan itu selesai, kalau BK sudah lebih mendalam. Artinya BK sudah melibatkan orang-orang lain. Artinya ada orang tuanya dipanggil dan lain sebagainya. Bukan berarti BK tidak mau ikut campur wali kelas, tidak mau ikut campur kesiswaan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah BK, itu ada konselingnya. Di sana ada layanan. Apakah ini termasuk kepada layanan pribadi? Apakah sosial? Apakah karir? Apakah dan lain sebagainya? Kan begitu. Terus yang harus diberikan, apakah harus konselingnya adalah individu, kelompok, dan lain sebagainya. Di situ ada strateginya. Jadi tatkala permasalahan dikira Bapak Ibu sudah tidak bisa atau misalkan butuh bantuan dengan BK, tinggal Bapak Ibu merekomendasikan, memberikan permasalahan kepada BK, permasalahan latar belakangnya ini. Dan kami pihak BK akan menindaklanjuti permasalahan itu. Dan kami tidak akan bersumber daripada apa yang Ibu sampaikan saja. Pasti nanti kami pihak BK akan meng-cross-check kepada siswanya, meng-cross-check kepada temannya, meng-cross-check kepada orang tuanya, supaya mengambil kesimpulan secara utuh dan apa tindakan yang akan kami, layanan seperti apa yang akan kami berikan kepada murid tersebut, gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah Ibu misalkan kalau melihat hasil saya wawancara dengan anak-anak lah, gitu. Ibu itu termasuknya gayanya itu sebagai teman, gitu. Sebagai teman Ibu itu. Bagus teman itu. Sebab kecenderungan menjadi teman, pemantau dan manajer itu kecenderungan yang paling bagus dan akan memungkinkan pendidikan itu berhasil. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan materinya itu akan cepat nyampe sebetulnya. Kalau sudah merasa begitu. Yang menjadi kendala itu apabila Ibu menjadi seorang penghukum, apalagi membuat anak merasa bersalah. Gitu. Nah, sekarang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah kita targetnya mencapai seorang manajer. Jadi mun Ibu Putu melangkah ke manajer teh dari sekarang, bukan kata saya, kata anak-anak ini. Ibu tinggal melangkah 2 step lagi. Berarti ada poin-poin lagi yang harus kita benahi. Ya Bu? Ada lagi Bu? Apakah boleh disimpulkan bahwa teman-teman di BK itu bukan menyelesaikan masalah, tapi sudah di tahapan memberi nasihat mungkin gitu, karena pengalaman saya ya, kalau di revisi Pak Ustaz, pada saat penegakan aturan yang teman-teman kesiswaan, kemudian nanti penguatannya juga tidak berbuat lagi itu wali kelas dan BK. Nah, gitu.
Karena itu lebih khusus ke masalah BK, saya ke Ibu Koordinator BK saja ya untuk menjawab. Silakan. Silakan Bu Tikom. Mohon maaf saya kurang mendengar. Tadi saya coba tanyakan SOP penanganan masalah apa yang diselesaikan oleh teman-teman di Perjuangan dan apa yang diselesaikan oleh desa. Kemudian dari penjelasan Pak Empang, saya sedikit menyimpulkan bahwa teman-teman di Perjuangan itu untuk menegakkan aturan lain itu, kemudian ada tataran nasihat, memberikan penguatan itu di teman-teman desa. Apakah kesimpulan saya memang sudah tepat atau apa yang ada yang perlu ditambahkan? Kalau wali jelas, betul mungkin dengan nama ya nasihat ya. Ya. Mau mencoba menjawab atau mematahkan pemahaman saya, karena masih menyadari nih, jadi siapa mungkin semua aspek di sekolah, baik guru, baik cara usaha, baik penjaga pun memiliki andil sebagai untuk penegakan aturan di budaya seperti itu. Dan apabila ada permasalahan, apabila itu yang saya dijelaskan oleh Pak itu karena kesiswaan memang penegakan peraturan. Jadi kalau misalnya berhubungan peraturan, pelanggaran itu kesiswaan. Tapi untuk memberikan penguatan itu bisa siapa saja gitu. Jadi tidak terbatas itu hanya desa saja gitu. Mungkin saja di kalau kesiswaan gitu ya itu kan bisa gitu. Jadi ya memberikan pemahaman. Kemudian kedua, misalkan itu kan bukan kualifikasinya, hanya pengajian. Tapi kalau misalkan nyaman dengan itu, jadi bisa juga memberikan peralatan, peralatan yang siapa, tidak bukan berarti DKI ini spesial untuk terima kasih Bu. Aduh, terima kasih Bu Tikom. Akhirnya terbangun dari tidurnya. Oke, selanjutnya. Harus Pak, Bu. Oh ya, oke, Bu Nuh. Mangga. Silakan Bu Nuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya jadi masih berpikiran tapi tentang ini lagi Bapak tadi yang tipe-tipe dulu. Ya, yang tadi ada apa manajer ya yang paling tindakan paling baik Nih. menurut pemaparan Bapak Ya. gitu ya. Nah, tapi saya kok jadi kepikirannya ketika menyimak itu, ketika kita memiliki kemampuan jadi manajer, sebagai manajer itu seharusnya di dalam kegiatan manajer itu kita bisa, maksudnya kita harus memiliki juga kemampuan sebelumnya. Misalnya saya sebagai teman, sebagai pemantau, gitu. Jadi kita harus memiliki apa yang saya komunikasi itu kan tadi kita harus tahu tuh memantau. Misalnya ini kesalahannya atau hal-hal yang dilanggar siswa atau aturan kita harus memiliki pengetahuan itu. Kemudian juga harus memiliki kemampuan komunikasi seperti dengan ya zaman anak seusia SMP kayak gini kan emang lebih suka seperti teman dan sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya mungkin boleh kalau mix misalnya kemampuan yang mix gitu. Ya. Yang manajer itu dalamnya ya ada kemampuan komunikasi sebagai teman dan juga pemantau mungkin seperti itu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Nuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Gini saya akan jabarkan. Kalau ibu sudah memiliki kemampuan sebagai manajer, itu dengan otomatis kemampuan yang 4 ini ada pada diri ibu. Begitu. Tapi ibu punya kemampuan misalkan dalam pemantau, belum tentu ada di manajer. Paham ya Bu ya? Jadi kalau ibu mampu di sini, berarti ibu kalau mau bisa menghukum bisa. Tapi karena ibu tahu konsekuensinya, nggak akan dilakukan. Gitu loh. Pembuat rasa bersalah, ibu mampu, yakin ibu bisa. Cuman karena ibu tahu bahwa itu adalah hal yang negatif, tidak ibu lakukan. Gitu. Jadi orang yang kontrol sudahnya sampai levelnya ke manajer, Bapak Ibu sebagai guru, ini secara otomatis saya yakin Bapak Ibu mampu untuk kelima ini.
kalau mau dilakukan gitu loh. Paham ya? Jadi bukan suatu hal yang terpisah ini. Namun asalkan terpisah membuat bersalah enggak. Sebenarnya semuanya ini ada pada diri Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu mengeluarkannya itu yang mana gitu loh. Terkadang mungkin hari ini Bapak Ibu mungkin jadi seorang penghukum. Walaupun tahu karena sebel, kesel gitu ya, ngambek gitu. Padahal tahu itu salah gitu. Terkadang begitu. Karena kita adalah makhluk yang ada kecenderungan. Ya, Umi, siap. Atau penuh atas? Oke. Ya, Siap, Mi. terima kasih. Nah, saya itu ingin bercerita nanti sama Bapak, nanti apakah ini sudah masuk ke manajer, karena saya sendiri ragu tentang posisi saya, gitu ya. Nah, suatu hari masuk kelas 7B, begitu masuk tuh anak-anak main. Yang satu sedang perkembangan, itu sedang bernyanyi. Kemudian sisa lagi anak laki-laki itu sudah angkat alun meja. Dan itu jumlahnya tidak hanya satu orang. Oke, saya masuk, saya assalamualaikum. Nah, begitu itu mereka masih ribut. Saya langsung dekati dan saya dengarkan. Ternyata apa yang sedang dinyanyikan oleh anak perempuan, yaitu Data Sarah, jago nyanyi dan sekarang jadi dirjen utama 6, itu kan awal-awal sekali ya. Sudah, loh ini kok anak suaranya bagus, begitu. Oke, akhirnya, Umi minta stop semua diam. Ya, Umi dengar kalian memiliki kemampuan yang bagus. Bagaimana kalau ini Umi belum konten TikTok loh ya, kata Umi begitu. Akhirnya, siap nggak kalau Umi rekam, Umi buat video, kan lakukan itu. Jadi nanti untuk konten TikTok hari ini, dan anak-anak semangat, luar biasa. Boleh lihat di TikTok Umi gitu ya, itu awal banget masuk kelas 7. 2 orang ternyata teman sebangkunya juga hafal lagunya. Umi sendiri tidak tahu ternyata itu hafalan di masjid di mana anak belajar. Jadi pujian di masjid. Nah, boleh dibuka nanti ya. Kemudian anak laki-laki, silakan yang tadi memiliki kemampuan meja, mereka pukul dan ternyata iramanya mampu harmonis. Dan saya bertugas hanya memvideo saja. Dan akhirnya alhamdulillah termasuk FGP terus gitu. Nah, ketika saya memanfaatkan momen seperti itu, apakah sudah terkategori ya posisi saya pada posisi aman itu saja. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Nih ya. Jadi posisi Umi belum nyampe ke manajer. Tapi itu di pemantau dan di teman. Kenapa saya katakan belum sampai pada manajer? Karena Umi tidak memvalidasi keyakinan dia. Ya, itu langkah yang ada satu langkah yang tidak terlampaui. Jadi tidak melihat daripada keyakinan hasil kebersamaan itu kesepakatan bersama. Kalau keyakinan bersama itu sudah jelas bahwa harus menjaga keamanan dan ketertiban, kan itu tidak sesuai dengan itu. Jadi satu tahap itu yang tidak terlampaui. Jadi saya katakan mungkin Umi ada di posisi teman dan pemantau saat itu. Ya. Ya, mohon maaf, memang itu kan saya sampaikan awal kelas masuk ke kelas 7. Dan sebetulnya kalau tadi untuk komitmen ya apa namanya keyakinan kelas sekarang sudah tampak. Jadi masuk di kelas 7A itu buat keyakinan kelas di 7B juga ada. Nah, waktu itu kan memang artinya memang pemahaman ini belum sampai. Hanya saya bagaimana berpikir positif saya waktu itu, bagaimana caranya memanfaatkan dalam arti memberikan fasilitas mereka tidak dipatahkan semangat. Betul. Kemampuan mereka. Saya pakai kali itu memang waktu itu solusinya hanya sebatas sampai ternyata kalian hebat, kalian bagus, dan ini hasil videonya langsung dia nonton aja sampai ribuan gitu. Jadi berikutnya saya apresiasi karena jadi sampai ya ada juga komen, loh Umi itu murid Umi, iya ya, dan yang pasti itu bangganya itu kenapa? Siswa kelas 7 ya di saat gempuran teknologi ini luar biasa, kami masih tetap isi komas ke masjid dan mengikuti itu bacaan-bacaan nyanyian agung-agung di masjid sampai itu anak hafal gitu. Jadi pertemuan berikutnya juga saya apresiasi setelah APP dan sampai ribuan yang menonton itu seperti itu saja sih. Karena waktu itu belum ada luar biasa, itu bagus sekali, Bi. Umi sudah menunjukkan seorang pendidik yang berhasil dan sukses. Sebab ketiga poin ini akan mewujudkan yang ini, teman, pemantau, dan manajer, ini sudah diyakini akan menimbulkan pola pendidikan yang berhasil.
Kecuali yang dua, penghukum dengan pembuat tetap bersalah. Itu udah jelas identitasnya gagal. Kalau pola bapak ibu seperti itu, suka menghukum, suka membuat bersalah, itu yakin gagal. Jadi walaupun kita merasa senang, bahagia, puas dengan sikap anak yang nurut kepada kita saat itu, tetap itu suatu yang gagal. Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lainnya? Silakan. Ada? Sudah selesai? Gimana? Sudah jam 3 ya, kurang 5. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya telah yang diberikan, memberikan peluang kepada saya, memberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu walaupun sedikit ya. Silakan yang lebih dalamnya saya ingin. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan walaupun materinya sedikit dapat bermanfaat. Yang pasti saya ingin mudah-mudahan ini adalah sebagai penunjang rasa keingintahuan Bapak Ibu untuk lebih tertantang untuk selalu belajar. Sebab peradaban zaman dan kemajuan teknologi terus berjalan, kita tidak bisa diam dalam satu sisi saja karena kita harus mengikuti zaman ini ya. Walaupun saya umuran kepaksa gitu belajar. Sebetulnya tugas yang paling berat itu adalah ini untuk menyampaikan amanat ini kepada Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas segala perhatiannya ya, atas segala waktunya yang diberikan. Mudah-mudahan waktu dan perhatian Bapak Ibu guru menjadikan satu nilai ibadah bagi Bapak Ibu sendiri ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bapak